pagi teman-teman Reaksi TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah tentunya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Reaksi TV, jadi hari ini kita akan menyajikan satu buah video tentang menyamankan motor kita teman-teman. Nah, motor kalian biasanya kita menyebutnya adalah setting fitment tubuh teman-teman. Nah, tapi sebelumnya gue mau sedikit cerita bahwasannya gini nih, ini banyak banget yang salah tanggap nih. Wah, motor ini nggak enak, motor ini nggak enak. Nah, ini kita akan jelasin sedikit aja. Pabrikan pasti kalau membuat satu motor sudah diperhitungkan, ya kan? Tentunya ngitung deh itu. Nggak tahu deh kita ngitungnya gimana. Intinya udah pasti diperhitungkan mulai dari riding position dan lain-lain. Ketika nyampe customer, semisal si Mimin beli dan gue beli, menurut Mimin enak, menurut gue pasti nggak enak. Nah, pasti ada perbedaan di situ karena setiap manusia memiliki tinggi tubuh yang berbeda dan lain-lain yang berbeda. So, jadi kalau kalian udah paten mencintai motor itu, kalian harus melakukan setting fitment agar nyaman dan benar-benar bisa enak kalian gunakan. Jadi di video inilah kita ulas. So, let's go! Oke teman-teman Reaksi TV, jadi ini dia, gue udah ada contoh dua motor teman-teman. Yang pertama naked bike dan yang kedua sport bike. Tapi untuk setting fitment kali ini mungkin kalau kita ngebahasnya moge agak sedikit berbeda. Jadi pembahasan kita cukup sampai 250 cc ke bawah teman-teman, naked ataupun sport bike. Dan sekarang kita akan membahas 4 poin teman-teman. So, let's go poin yang pertama. Nah, kita akan ngebahas yang pertama. Yang pertama itu adalah masalah tinggi badan teman-teman. Nah, Bang, kok masalah tinggi badan? Yes, tinggi badan itu pasti berbeda-beda teman-teman. Ada yang 167, ada yang 160 sekian, ada 170, 175, semua berbeda-beda. Dan kalau motornya masih original dari pabrikan, pastinya kalian tahu sendiri, ada yang jinjit dan ada yang nepak sempurna. Bagi gue pribadi, kalau seandainya motor itu benar-benar enak dipakai adalah motor yang nepak sempurna kakinya teman-teman. Bang, kalau kayak gitu solusinya bagaimana? Nah, ini dia di poin pertama masalah tinggi badan. Tenang aja teman-teman, karena semua motor itu bisa diakalin teman-teman dengan cara menggunakan lowering kit, terutama untuk motor naked bike teman-teman. Nah, jadi untuk motor naked 150 cc atau 250 cc ini bisa diakalin teman-teman. Tenang aja, jadi nggak perlu wah ini motor ini tinggi gue males beli deh, nggak, tetap bisa diakalin. Untuk masalah sport bike gimana bang? Nah, untuk R25 ini sayangnya nggak ada teman-teman tempat untuk lowering kit. Namun kalau semisal kayak Kawasaki dan lain-lain itu ada. Caranya gimana bang kalau masalah kayak gitu? Pastinya kalian harus ganti shock racing, karena shock racing itu biasanya memiliki titik kerendahan yang berbeda dengan originalnya dan bisa disetting teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, tetap di poin pertama ini adalah masalah tinggi badan. Kalian nggak usah khawatir kalau kalian suka sama motor itu, walaupun kelihatannya tinggi, itu bisa dibikin sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau biasanya itu pakai naked tadi pakai lowering, kalau si sport bike khusus si R25 ini pastinya dia harus ganti shock breaker teman-teman. Itu solusinya. Oke teman-teman Reaksi TV, jadi sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu masalah bagian depan. Nah nih bang, apa yang disetting bang di bagian depan supaya kita nyaman? Nah, yang pertama di bagian depan yang perlu kita setting adalah masalah tinggi rendahnya teman-teman. Maupun naked ataupun sport bike sama. Nah, kita lihat dari kokpitnya si Mimin.
pasti upside down-nya nih agak sedikit nongol. Nah, ini karena sesuai dengan kebutuhan Mimin, direndahin segini teman-teman. Dan motor yang naked ini, MT-15 ini juga sama teman-teman, dinaikin sedikit karena sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, jadi kalau tingginya itu sesuai, motornya akan nyaman banget teman-teman. Bang, kalau seandainya udah ditinggiin terus mentok stangnya, ininya saking pendeknya gitu kan, terus gimana bang? Tenang aja teman-teman, khusus naked bike kalian bisa ganti stangnya, dan varian stangnya itu banyak banget teman-teman. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja tuh sesuai kebutuhan kalian. Kalau untuk sport bike baiknya pakai stang standar aja. Setahu gua dari Mimin udah enak banget. Namun pilihan stang racingnya dia juga banyak banget. Kalau untuk balap mungkin dia pakai yang 10 derajat. Semuanya bisa disolusiin teman-teman dan nggak terlalu mahal. Nah, sekarang kalau kita bahas masalah depan, tadi udah diturunin tingginya sesuai, stangnya udah sesuai. Terus juga kalau naked bike itu bisa dimajuin atau dimundurin. Ingat bang, itu kayaknya nggak penting deh, cobain deh. Itu penting banget teman-teman. Maju atau mundur itu penting banget, menunjang kenyamanan kita saat riding. Kalau buat si sport bike, dia juga sama, bisa begini, bisa begini. Tapi kalian harus hati-hati karena takutnya kena fairing depan. Jadi ruangnya nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang berikutnya. Kalau udah setting tadi, kita sekarang lakukan setting masalah shock breakernya teman-teman. Diapain lagi tuh bang? Nah, biasanya kalau dari pabrik itu shocknya agak-agak keras nih teman-teman. Jadi biar enak, kita takar ulang olinya dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ketika bagian the point kedua tadi, bagian depan, terus 3 bagian itu udah kalian sentuh, udah kalian colek-colek, motor pasti nyaman banget untuk bagian depannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, bagian ketiga ini adalah masalah footstep. Seperti yang kalian tahu, ketika kalian baru beli motor, tingkat rendah kaki kalian di motor tersebut pasti semuanya seragam dan sama. Padahal seperti apa yang gue bilang tadi, tinggi badan kita itu berbeda-beda dan tingkat kenyamanan kita beda-beda. Solusinya saat setting fitment kayak gini, tentunya kalian harus menyesuaikan bagaimana titik tekuk kaki kalian dan titik turun kaki kalian, ya kan? Nah, pas titik tekuk ini, hati-hati kalau terlalu nekuk. Ketika kalian perjalanan jauh akan terasa capek. Jadi perlu disesuaikan banget nih kebutuhan kalian saat riding itu kayak gimana. Solusinya simple banget. Naked maupun sport bike sama teman-teman, pakai racer atau ganti footstep. Nah, kalau saran dari gue, cukup kalian pakai racer aja karena kualitas footstep standar itu bagus banget. Dan untuk racer kisaran harga di 300.000 sampai 500 ribuan lah kurang lebih. Bahkan mungkin ada yang kurang ya. Ya, semua tergantung merek motor kalian. Dengan adanya opsi titik-titik-titik dari racer itu, kalian bisa menyesuaikan titik tekuk kalian. Mau segini, 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 terserah kalian. Tapi kalau kalian bilang, bang standar aja kayaknya udah nyaman banget, ya berarti itu sudah sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi setahu gue pribadi, pasti ada aja kekurangannya ketika pengen naik ke atas, pengen naik ke bawah atau gimana pun juga, pasti ada aja. Nah, yang perlu dihati-hatiin kalau terlalu nekuk, kadang suka pegel kalau perjalanan jauh. Tapi kalau terlalu pendek, kadang pas nikung suka kena footstepnya teman-teman. Dan solusinya racer tadi. Oke teman-teman Triox TV, sekarang kita lanjut ke poin terakhir, poin keempat, yaitu masalah suspensi belakang. Nah ini teman-teman harus lihat-lihat dulu nih, karena setiap motor berbeda-beda. Suspensi belakang tuh kayak gimana bang? Nah suspensi belakang ini baiknya dibuat sesuai dengan kebutuhan kalian. Pasti setiap individu itu mempunyai selera yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang pengennya empuk banget, ada yang pengen magel, ada yang pengennya keras, deng. Semua punya selera masing-masing. Tapi sayangnya, nggak semua pabrikan bisa langsung disetting teman-teman. Sebagai contoh, si MT-15 naked bike ini, dia tidak bisa disesuaikan kebutuhan empuk kerasnya. Jadi ya udah, kayak begitu aja deh. Nah, beda halnya dengan WR155 ini. Nah, kalian lihat shocknya ini, dia ada bisa diempukin, bisa diagak kerasin, dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi teman-teman, setiap motor berbeda-beda. Namun kalau kalian misalkan celengannya agak kurang nih bang buat ganti shock breaker, kalian look it dulu nih. Motornya bisa diputer-puter nggak di bagian tersebut? Kalau bisa
ada opsional di situ untuk lebih empuk dan segala macam, mending lakukan itu dulu tabungannya untuk yang lain. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau kalian harus kerja keras untuk ganti shock breaker belakang. Nah teman-teman, tapi tenang aja, Riox TV udah siapin kan di video-video kemarin banyak banget part-part modifikasi yang sudah kita share buat teman-teman. Mulai dari yang mahal sampai yang alhamdulillah biasa aja tapi berkualitas, semua udah kita ceritain. Dan kalau saran dari Ko pribadi, lebih baik kalian ganti shock breaker belakang yang kayak si Mimin. Nah kayak gitu aja udah cukup banget. Bisa disesuaikan kerasnya, empuknya. Nah jadi ketika kalian lagi berkendara jauh dan segala macam, kalian nggak akan terasa capek dan tetap enjoy menikmati motor kalian. So, itu untuk bagian yang keempat. Oke, teman-teman Riox TV, jadi itu aja informasi yang bisa kita share buat kalian. Balik lagi, teman-teman, tolong dipatenkan di diri kalian. Gimana sih cara memilih motor yang baik dan benar? Wah, lah, kayak gitu. Enggak juga, teman-teman. Jadi, ketika kalian menjatuhkan pilihan kepada salah satu motor dan kalian cinta pada pandangan pertama, lupakan nyaman nggak nyamannya, karena nyaman nggak nyaman itu bisa disolusikan teman-teman dengan cara ini tadi. Bang, kalau misalkan beli motor langsung dipakai aja gitu, langsung greng gitu aja, belum tentu nyaman juga teman-teman. So, lakukan 4 ini maka kalian akan menemukan kenyamanan di motor tercinta kalian. Itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah!